Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yuliana. Saya 3 semester VIA. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester saya yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu saya. Soalnya ialah jelaskan macam-macam cara berpikir peserta didik dan bagaimana cara ilmu kita menerima sebuah informasi. Dapat kita ketahui bahwa berpikir adalah berkembangnya suatu proses yang dikerjakan otak kanan dan kiri untuk mencari jawaban, ide, atau konsep dalam pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri kita masing-masing. Dan pada umumnya, berpikir terdapat 4 jenis kategori, yaitu yang pertama, gaya berpikir sekuensial konkret yang bisa disebut dengan SK. Gaya ini berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Bagi si pemilik gaya berpikir SK ini, realitas terdiri dari apa yang mereka ketahui yang diperoleh melalui indera fisik mereka, yang meliputi indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa mereka. Nah, mereka memperhatikan dan mengingat realita dengan mudah dan mengingat fakta-fakta dan informasi dengan mudah. Nah, yang kedua, gaya berpikir acak konkret atau yang sering disebut dengan AKA. Gaya berpikir anak konkret ini memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Jadi, mereka sering melakukan lompatan intuitif yang diperlukan untuk pemikiran yang kreatif sebenarnya. Si pemikiran AKA memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara dan keinginan mereka sendiri. Nah, yang ketiga, gaya berpikir acak abstrak atau AA. Gaya berpikir ini berpikir yang tertarik pada nuansa dan sebagian cenderung kepada mistisme. Adapun gaya berpikir AA ini menyerap ide-ide atau informasi serta kesan dan mengaturnya dengan refleksi. Namun kadang hal ini memakan waktu yang lama sehingga orang lain tidak menyangka bahwa orang gaya berpikir AA ini mempunyai reaksi atau pendapat terhadap sesuatu yang sedang diperbincangkan. Si pemikir AA ini dapat mengingat dengan baik jika informasi dipersonifikasikan, dan perasaannya juga dapat meningkat atau mempengaruhi gaya belajar mereka. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu gaya berpikir sekuensial abstrak atau bisa disebut dengan SA. Gaya SA ini merupakan gaya yang bersifat dunia teori metafisis dan dunia abstrak. Si pemikir SA ini cenderung lebih suka berpikir secara konsep dan menganalisis semua informasi. Dan juga dia sangat menghargai orang-orang serta peristiwa-peristiwa yang teratur dan rapi. Prosesnya juga, cara berpikirnya juga, mereka seringkali di atas cara berpikir orang yang lainnya. Karena si pemikir SA ini sangatlah logis, rasional, dan intelektual. Ingatan kita terbentuk sejak kita lahir dan akan terus terbentuk pada saat kita hidup. Di dalam otak kita ada yang namanya hipokampus. Nah, hipokampus itu ialah bagian otak yang terletak di lobus temporal otak yang berperan untuk mempertahankan ingatan kita. Menurut para peneliti, bahwa setiap selnya itu digunakan untuk menyimpan satu ingatan atau memori. Saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap. Tahapnya ialah yang pertama, yaitu tahap belajar. Tahap belajar itu di mana proses informasi diterima oleh indera tubuh kita. Bisa indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera perasa yang ada di tubuh kita. Lalu tahap yang kedua, tahap retensi. Tahap retensi itu proses informasi yang kita dapatkan
disimpan oleh otak. Nah, tahap yang terakhir, tahap ketiga, tahap retrieval. Tahap retrieval itu memanggil kembali ingatan yang telah disimpan, di dalam otak yang sebelumnya kita ambil dan membentuk ingatan yang baru. Sekian penjelasan dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang dilebih-lebihkan pada saat saya berbicara tadi, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.